dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Yes God, agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuja, layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Yes God, biarlah hati kami terus terpaut kepadamu ya Bapa. Roh-Mu pimpin kami pagi hari ini sampai dengan selesainya ibadah kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin antusias Tuhan mendapati setiap kehendak-Mu, dan kami mengerjakan setiap firman yang Tuhan ingatkan untuk kami kerjakan. Mari Roh Kudus teguhkan setiap kami, teguhkan panggilan-Mu di dalam setiap kami. Yes Lord, dan kami mau menikmati cinta-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami, kasih-Mu yang mula-mula yang kami dapati dulu, dan kami mau nikmati itu terus Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan tidak hanya dari yang mula-mula saja, tapi kasih-Mu itu terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam hidup kami. Yes God, yes Lord, yes Lord. Terima kasih. Hanya Bagi-Mu-lah segala hormat, hanya Bagi-Mu-lah segala pujian. Dan yang cinta Tuhan katakan amin. Yes. Yeah.
besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Sekali lagi, mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Ya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya. Haleluya, ku memujimu ya. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Sebentar, stop dulu. Saya rindu nih, setiap kita, kan kita nih orang-orang yang sudah ngalamin keselamatan. Artinya ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita ngalamin kebebasan dong di dalam Tuhan. Kita yang tadinya terikat, kita bebas oleh karena Tuhan ada di dalam kita. Oleh sebab itu, katakan sama kiri kananmu, dan katakan juga sama jiwamu saudara, bahwa kita benar-benar ngalamin kebebasan di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengikat kita. Terlebih lagi roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Oleh sebab itu dengan iman dan bahkan sampai jiwa kita pun dengar gitu bahwa kita sudah bebas. Kita bebas oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu kita katakan haleluya. Yes God. Ya. Say. Haleluya, ku memuji. Katakan bebas. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu ya. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka.
Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Yes, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku, ya, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka, aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Yes. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka, aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, ya Tuhan. Aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Aku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, ya, ya. Yes God, yes Lord. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin ada beberapa di antara kita yang rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dipersilahkan. Sudah ngos-ngosan belum di dalam rumah? Kalau masih belum keringetan, oh berarti ini cuman gerak-gerak kecil. Apakah ada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Baik, kalau masih belum ada, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memuji
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Saya serahkan kepada hambanya. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Hurabalana tokoshikira bakuraba karala nama santa. Lora balana takasera bakia kakarala namo. Glory. Haleluya balana tokoshera bakia karala namo. Lora balana tokoshira bakarala namo. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabalana mase. We worship you, Lord. Haleluya, ratokoshera bakurara namo. Haleluya, ajaib, ajaib Engkau ya Allah kami. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang Maha Kudus, kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam pertemuan yang kudus ini Tuhan, Engkau yang ditinggikan, semuanya hanya bagimu, semuanya karenamu ya Bapa di surga. Semuanya bisa terlaksana semata-mata oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan bagi kami. Bukan kami yang sudah memilih Engkau ya Tuhan Yesus, tapi Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mengasihi kami, dan Engkau yang sudah memilih kami, memanggil kami. Kami sungguh bersyukur, kami orang-orang yang sangat berbahagia Tuhan. Dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini Tuhan, Bapa, tidak ada yang dapat melampaui kebahagiaan yang kami miliki. Oleh karena kami adalah kekasih-kekasih-Mu ya Bapa, oleh karena Engkau menjadikan kami kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang berkata-kata kepada setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, mari Tuhan yang urapi, pakai hamba ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengerahkan hati kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari.
eh, hari ini di minggu terakhir bulan Januari kita mau belajar satu perkara, yaitu tentang peperangan rohani, supaya ya rasa-rasanya agak lama perkara ini di-sharing bagi kita. Tidak di-sharing bukan berarti bahwa tidak ada peperangan rohani di tengah-tengah gerejanya yang dialami oleh gerejanya. Nah, tetapi sepanjang tahun 2020 kemudian memasuki tahun 2021 ada semacam tekanan-tekanan yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, dan termasuk kita anak-anak Tuhan. Di Wahyu 3 tadi malam kami Komsel Keluarga, di Wahyu 3 dikatakan bahwa akan datang hari pencobaan yang akan melanda seluruh umat manusia yang tinggal di bumi. Jadi akan datang. Jadi kalau misalnya hari ini sudah banyak perkara-perkara yang mungkin yang menekan, membuat kita tidak leluasa, firman Tuhan sudah katakan bahwa akan ada hari-hari yang tidak nyaman lagi di akhir zaman nanti. Dan semua umat manusia yang di bumi akan mengalaminya. Nah, tetapi Tuhan di awali ayat itu dikatakan, tetapi aku akan melindungi engkau karena engkau menuruti firmanku. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah tetapkan pasti akan datang hari yang penganiayaan, hari yang susah itu. Tetapi janji Tuhan, firman-Nya yang tidak bisa batal satu titik pun. Firman Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau karena engkau mentaati firman-Ku. Wahyu pasal 3. Amin. Jadi apapun yang kita dengarkan, kita sama-sama mengalami di dunia ini. Semua umat manusia yang tinggal di dunia, nggak kenal mau dia itu orang percaya, orang lahir baru, belum lahir baru, semuanya pasti mengalami hari kesusahan itu. Tetapi bagi yang mengikuti firman Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan melindungi. Amin. Puji Tuhan. Jadi bukan jaminan bagi yang ikut di gereja yang sungguh-sungguh karismatik, GKKD, yang bukan itu jaminannya. Enggak ada itu. Enggak ada label gereja yang disebut di kitab Wahyu itu. Hanya ada bagi yang menuruti firman-Ku. Amin. Jadi ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita enggak bisa. Saya ada siapin beberapa tayangan tentang ada pendeta, mudah-mudahan tidak fitnah ya. Saya berusaha memfilter beritanya, cari check and recheck. Itu aneh yang melakukan hal itu gereja sendiri, ada pendeta, ada yang macam-macam, dan mereka adalah orang-orang yang penting di muka bumi ini. Ya, kita anak-anak Tuhan, jangan setengah-setengah ikut Tuhan, ya setengah-setengah, jangan. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, lakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau karena engkau mentaati firman-Ku. Ya, nanti dicari ayatnya ya di Wahyu pasal 3 itu pesan Tuhan untuk jemaat di Philadelphia. Puji Tuhan. Kita akan membaca dari Efesus pasal 6 ayat 10. Sebentar ya, saya ini sorry saya yang ditayangin Re. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 yang speaker plus PP OLP site. Oke, bisa ditayangkan. Oke sih. Ayat 10, Wahyu pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan,
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekali lagi, sebab dengan perisai itu kamu akan pasti dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, dalam banyak waktu hidupnya setelah Rasul Paulus ini dipanggil oleh Tuhan, banyak kitab-kitab yang akhirnya dikanonkan menjadi Alkitab yang kita pakai hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Perjanjian Baru itu sebagian besar Rasul Paulus tulis waktu dia di penjara. Jadi sekalipun mungkin dia dipenjara karena difitnah, mungkin dia dipenjara karena bertentangan dengan nilai-nilai, atau mungkin dia beritakan Injil terus bertentangan dengan agama setempat, kepercayaan setempat, kemudian dipenjara. Mungkin dia nyatakan itu penyembahan berhala, kemudian dia penjara. Masuk keluar penjara kerjanya. Ini hamba Tuhan tapi keluar masuk penjara. Tetapi lihat, ya, saya dan engkau mari perhatikan perkara ini di ayat yang ke-20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Rasul Paulus sekalipun dia dipenjarakan, tidak sama sekali menyurutkan hatinya untuk dia berkobar-kobar, untuk dia terbakar melayani Tuhan. Amin. Sama sekali tidak menghalang-halangi. Kita ya entah Bapak Ibu ya, kalau saya belum atau tidak mengalami penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Sampai beliau ini dipenjara, keluar masuk, sudah keluar penjara, digebukin lagi di luar, difitnah, penjara lagi, itu aja urusannya. Tapi dalam penjara hatinya terus terbakar. Dan dia tulis surat-surat untuk jemaat di Kolose, jemaat di Filipi, jemaat di Galatia dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang dipenuhi, dia sadar benar akan perkara roh Tuhan, mau seperti apapun kondisi yang dia alami. Bayangkan dia mungkin difitnah, dia sudah dirugikan, tapi dia nggak berurusan dengan kesal hatinya, marah apa, nggak ada urusan. Pokoknya dia fokus dengan apa yang menjadi panggilannya. Tidak ada satu perkara yang bisa membuat dia begini. Ini adalah kisah seseorang yang dipenjarakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita mau renung-renungkan hari ini, adakah sesuatu yang membuat kondisi kita kira-kira lebih parah daripada Rasul Paulus? Apa ya? Aduh, saya bangkrut, aduh susah pekerjaan seperti ini, aduh saya kecewa sama ini, dengan pelayanan, dengan teman, dengan saudara ini, aduh keluarga saya seperti ini, begini, aduh kok pasangan saya seperti itu, anak-anakku begini, orang tua kok begini, tetangga kok sih, kok tetangga kok begitu ya, saya diperlakukan. Ada kondisi yang sangat tidak mengenakan, kemudian itu menjadi alasan untuk kita, untuk saya dan engkau, patah semangat, sudah nggak sungguh-sungguh lagi. Oh, kok pimpinan tidak memperhatikan saya ya? Padahal kita sudah kerja capek-capek. Kok saya sudah berusaha jujur kok masih ditipu lagi. Adakah hari-hari ini yang membuat kita patah semangat sampai kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu cuma-cuma. Masih banyak orang yang belum memahami perkara itu. Seharusnya tadi pujian kita ya, seperti Raja Daud menari, tapi saya juga nggak bisa. Bukan alasan karena sambil tugas ya. Kalau Raja Daud yang hadir itu berantakan kayaknya ini semua peralatan di sini. Kan katanya dia kayak orang gila kalau nyanyi kan ya.
nggak tahu malu, nggak jaim. Nggak jaim Raja Daud itu. Sampai istrinya bilang, ih raja gitu, nggak tahu malu, buka baju lagi kayak gitu. Raja Daud ya itu kalau Raja Daud. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo mari kita mau di awal tahun 2021 kita kembali ke kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin. Gitu. Kalau Raja Daud menari, ayo rindu kita melihat lagi orang-orang gila, tanda petik ya, orang-orang gila di gereja yang kalau nari, gitu ya. Oh iya kan itu kan dulu kalau waktu kita memang masih masih imut-imut, masih gitu kan ya. Kalau sekarang kan kita sudah bisa menguasai diri, bisa menguasai diri katanya. Jadi hati ini berkobar-kobar tapi tetap tangan, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya nonton bola atau apa yang disuruh gol, wah, nggak ada istilah jaim kalau ada gol atau ada teman yang lulus atau ada orang yang selamat dari bahaya atau apa, nggak ada yang jaim di situ. Gitu, nggak ada yang jaim. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya rindu, saya juga kembali ke perkara itu, ya kita semua gitu ya. Nggak usah melihat ya, gereja nggak jamin, itu ada di gereja dulu atau gereja di mana, nggak usah. Firman Tuhan bilang juga bukan karena ikut aliran tertentu yang luar biasa yang hebat, enggak, karena mentaati firman-Ku, amin gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini ingat Rasul Paulus di penjara tapi dia terkobar, terbakar terus hatinya untuk dia melayani. Awal tahun 2021 ini, ayo jangan anak Tuhan, saya dan engkau banyak, kalau topik minggu lalu galau, ya dunia galau terus kita ikut-ikutan galau. Jangan. Ingat Rasul Paulus dalam keadaan dia di penjara, mungkin hak-haknya dilucuti, padahal dia niat baik supaya orang tidak masuk neraka, haknya dilucuti, tapi dia tetap bergairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, topik kita hari ini tentang peperangan rohani. Tuhan ingatkan bahwa kita sedang dan pasti menghadapi peperangan rohani ini. Ini judul perikopnya ini di Efesus pasal 6 ini tentang senjata perlengkapan rohani. Disebut di situ armor of God, senjatanya Allah, senjata Tuhan. Kok senjatanya Tuhan ya? Ini senjata Tuhan, artinya senjata Tuhan itu senjata yang memang disediakan oleh Tuhan dan diberikan untuk kita pakai. Kalau kita tidak punya senjata-senjata yang bisa untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi ini, enggak. Kalau misalnya mau hadapi perang atau apa, mungkin ada maling atau apa, kita bisa belajar bela diri, mungkin belajar masuk militer atau apa bisa. Tapi Tuhan bilang peperangan kamu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya nanti ada cuplikan di belakangnya, kita lihat ada ya, gimana cara melawannya, perkara-perkara itu ya. Tuhan bilang saya berikan senjata, disebut senjata Allah, armor of God, senjata yang disiapkan Tuhan dan diberikan kepada gerejanya. Bayangkan kalau Tuhan sendiri yang tahu kebutuhan kita. Ayo kalau mau ikuti jalanku, firmanku, kamu perlu senjata. Pakai ini, nggak tawar menawar. Tuhan bilang pakai ini senjata. Nggak bisa saya dan engkau tawar menawar. Tuhan, saya nggak mau menjadi tentara, saya nggak mau militer, saya nggak mau masuk perang. Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo tahun 2021 ini kalau nggak salah, itu memang sudah rencana beliau itu. Nanti kalau saya ya entah ada kesempatan berkuasa atau bisa mengusulkan, dia mau menerapkan wajib militer untuk warga Indonesia. Pertama, ya saya pikir banyak hal ya. Pertama untuk menggugah cinta bangsa, patriotisme, rasa persatuan, nasionalisme. Nah di situ. Kemudian yang kedua untuk mempersiapkan pasukan cadangan sewaktu-waktu kalau ada perang. Nah jadi bayangkan di Asia Tenggara kalau itu terlaksana, bangsa Indonesia ini bangsa yang paling banyak pasukan militernya, sudah siap. Ya mirip apa ya, kalau nggak salah Korea, Israel mungkin ya, Korea mana ya, nggak tahu. Yang saya tahu itu Israel. Jadi saya pernah baca satu ini mengapa Israel disegani oleh
di sekelilingnya, karena mereka ada wamil, wajib militer, sehingga semua pemudanya itu paling enggak tahu bagaimana cara menembak. Udah pegang senapan, cara menembak gimana. Nah, wamil gitu. Nah, Pak Prabowo itu mau bikin itu tahun 2021. Kemarin sih teman yang baca informasi, kalau nggak salah itu usia 17 sampai 35. Mas saya bebas. Andre, saya bilang, waduh, Andre nanti lagi kuliah, wamil entah berapa lama gitu ya. Dewi masih dapat. Sabar Dewi gitu ya. Nanti dilatih cara menembak gitu ya. Nah, ya tapi yang pasti itu. Nah, masih ada batasan usia, masih ada, nggak bisa, namanya wajib militer, semua nanti akan ikuti. Ya Bapak Ibu, jadi ya semangatlah kayak yang di film-film Korea itu kan ada wamil-wamilnya gitu ya. Nah, waktu yang kita baca di Efesus 6 ini tidak ada pilihan. Tidak ada bilang, ayo umat Tuhan, siapa yang mau perang rohani, boleh pakai senjata. Silahkan belajar. Yang nggak mau, enggak apa-apa, enggak usah belajar. Tidak ada pilihan. Semua harus pakai senjata Allah ini. Oh, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan pelayan mimbar, saya ini anggota jemaat yang baik. Datang duduk diam, duit. Apalagi gitu ya. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Peperangan rohani, iblis nggak kenal siapa yang justru yang mau diam-diam itu yang disikat. Ya sama ya semuanya. Amin, Bapak Ibu, tidak ada pilihan. Semua Tuhan, dan Tuhan sendiri yang siapkan senjatanya. Enggak disuruh malaikat, enggak disuruh Nabi Musa atau siapa, enggak. Tuhan sendiri yang siapkan senjatanya. Makanya disebut senjata Allah. Saya pikir, kenapa senjata Allah? Coba kalau senjata Allah petir kah, apakah gitu kan? Enggak, ini senjata Allah loh kan. Emang seolah-olah Allah yang mau pakai. Tetapi ya pemahamannya itu senjata yang disiapkan, disediakan oleh Allah dan diberikan kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada tawar-menawar dalam perkara ini. Amin. Puji Tuhan. Ya kita kembali ke di ayat mana tadi saya? Sorry, saya berantakan di sini ya. Ya, sebentar ya. Andre bisa tampilkan slide yang tadi itu, ayat-ayat kita ini berantakan tampilannya di sini. Oke. Ayat yang nomor ayat 10. Ayat 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Ayat ini sudah beberapa kali saya baca, pastilah lebih dari 10 kali. Tapi selalu terlewat, karena saya siap mau baca yang namanya senjata rohani itu apa-apa saja. Tetapi di ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Waduh, di tampilan saya nggak ada di situ ya. Maaf. Kuat di dalam Tuhan. Maknanya Bapak Ibu bahwa kita kuat bukan karena kekuatan kita sendiri. Jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kuat yang di dalam Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, oh enggak, saya pikir ini Rasul Paulus kan dia pernah mengalami Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin itu yang membuat dia sampai luar biasa. Di penjara pun dia, biar di penjara, pokoknya dia masih ingat memori bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menemukan dia. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, tidak seperti itu. Kita tidak bisa berlandaskan pengalaman. Kalau berdasarkan firman Tuhan iya, tapi kalau berlandaskan pengalaman rohani, jangan dijadikan. Jadi mengikut Tuhan, tiap-tiap hari kata Tuhan Yesus, ikut dia. Renungkan firman Tuhan, pegang firman-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat untuk apa? Kuat untuk melayani, kuat untuk menanggung, menjalani penderitaan-penderitaan. Kuat untuk menanti-nantikan pengharapan di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Jangan sombong.
repot nih kalau sudah mau perang terus merasa diri cukup rohani, cukup apa, sehingga kayaknya nggak terlalu perlu lah baca-baca Alkitab. Saya bisa lah kalau nengking-nengking. Saya yang pertama diingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, ini syarat pertama. Kemudian yang ayat 11. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan ada yang merasa kuat, sudah hebat, sudah gini, jangan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini tidak dibilang, oh kalau pendeta tidak apa-apa karena mungkin sudah banyak pengalaman rohani. Tidak ada istilah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan tahu siapa yang harus kita hadapi, siapa yang kita diizinkan Tuhan harus hadapi. Ini laskarku, ini tentaraku. Nah, karena kita harus hadapi tipu muslihat iblis, bukan berhadapan dengan iblis langsung, tapi tipu muslihatnya. Dia yang sudah dikalahkan itu tapi masih jago menipu. Dia jago menipu. Tuhan bilang bagaimana cara menghadapi tipu muslihat iblis? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam beberapa bayangan, saya nggak tahu itu bayangan rohani atau apa, saya beberapa waktu yang lalu saya pikiran saya sudah tahu ya, semua sudah hafal itu perlengkapan senjata rohani gitu kan ya. Kemudian terbayang ini misalnya ini satu tombak, kemudian di ujung tombaknya itu ada mata tombak, terus di situ ada sembunyi iblis. Loh, apa maknanya itu ya? Saya pikir saya sudah mengerti tentang bagaimana cara menggunakan senjata-senjata rohani. Tetapi iblis pun bisa sembunyi di celah-celah itu, di sela-sela itu. Sehingga kita pikir kita sudah mungkin paham, mahir atau apapun. Tapi ya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kuat di dalam Tuhan, iblis yang penuh tipu muslihat itu bisa sembunyi di mana? Bahkan mungkin di bagian senjata-senjata itu. Ada orang yang pakai firman Tuhan untuk berdalih-dalih, beralas-alasan. Bahkan ada yang pakai firman Tuhan untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan sesama saudara seiman. Jadi yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah. Amin. Saudara-saudari, agak lama kita tidak membahas topik ini, tapi diingatkan kembali kepada kita, kenakanlah. Karena ada peperangan rohani yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Bukan hanya urusan COVID, bukan hanya urusan apa. Ada peperangan rohani yang levelnya tinggi sampai ke detail-detailnya. Supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ini raja pembohong yang harus dihadapi oleh gereja. Oleh karena itu pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Berikutnya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seandainya yang kita lawan itu adalah darah dan daging, maka gereja harus bikin pasukan. Di sini kita harus latihan menembak, bikin bom, belajar apa semua itu ya, cara ya macam-macam lah, kita harus belajar itu. Karena kalau yang kita hadapi itu darah dan daging. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi yang kita hadapi adalah pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu yang dihadapi. Sehingga Tuhan bilang, saya sediakan senjata yang tidak bisa disediakan oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya 13, nada yang sama, peringatan yang sama. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruhnya. Jangan pilih-pilih. Oh, saya hanya suka pedang karena pedang dipakai menyerang. Daripada perisai menangkis-nangkis saja gitu. Tuhan bilang, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil ini juga bicara tentang put on. Kalau di bahasa Inggris dia bilang pakai, put on.
Dan ya saya dan engkau harus terlatih menggunakan senjata Allah ini. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, jangan ada yang merasa saya mampu kok, saya tahu kok dengan caraku sendiri. Atau bahkan yang paling bahaya itu kalau cuek, acuh tak acuh. Enggak, repot mikirin peperangan rohani itu apa sih? Ya kenyataannya ada yang seperti itu ya. Ada peperangan rohani, justru ada peperangan rohani, Tuhan sediakan senjata. Oke, next ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Nah ini beberapa berdiri tegap, semangat, gairah untuk melayani Tuhan, berani berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya kalau pelajaran khusus tentang ikat pinggang kebenaran ya, karena pasukan tentara yang dulu kan pakaiannya berjuntai, jadi kalau mereka mau lari harus dilipat dulu pakaiannya itu, diikat pinggang. Kalau lari nggak tersandung. Tapi kalau misalnya kita hidup tidak dalam kebenaran, kita jalan-jalan sedikit, apalagi mau lari bisa tersandung. Ya, firman Tuhan bilang, satu, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, menjagai hati kita. Ayat 15, Andre. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kasih, Injil damai sejahtera. Jadi rela untuk memberitakan Injil, bukan karena terpaksa. Next. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan. Firman Tuhan bilang dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau firman Tuhan sudah bilang bahwa kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dengan perisai iman, artinya seperti itu. Enggak bilang, oh enggak, ini kalau yang dari musuh ini kayaknya berat, ini masalahnya berat, saya enggak bisa hadapi ini. Harus pendeta, harus mungkin abang rohani, harus mungkin yang ketua sinode atau firman Tuhan bilang, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Ya. Next. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketopong keselamatan, saya dan engkau harus tahu bahwa kita sudah selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mau diserang di pikiran kita ini dengan panah-panah api dari si jahat, ya, saya sudah memiliki keselamatan, terus di panah api. Bandingkan kamu kesuksesanmu, lihat itu temanmu dulu satu bangku sama kamu, tapi kamu tidak sesukses dia. Waduh, kamu ini gagal kayaknya. Waktu ada ketopong keselamatan, tapi saya anak Tuhan, saya milik kekasih Tuhan Yesus Kristus. Itu mah nggak ada apa-apanya. Saya mau bekerja yang sebaik-baiknya untuk Tuhan. Ada ketopong keselamatan yang membentengi yang kita pakai. Ada perkara-perkara yang mau mengecewakan hati, mau membuat luka hati, apa semua, kita saat kita pakai semua perlengkapan senjata rohani, kita akan menghadapinya dengan baik. Amin. Kita akan menang. Jadi mari saya dan engkau, kalau mau flashback jangan terlalu lama di backnya, flash aja, makanya cepat aja gitu ya. Apakah sering mengalami yang namanya kecewa? Apakah masih sering mengalami yang namanya sakit hati? Apakah masih sering mengalami yang namanya patah semangat, pundung? Bapak Ibu, saudara-saudariku, kemungkinan besar saya atau engkau jika masih sering mengalami hal-hal itu, kita tidak sedang mengenakan perlengkapan senjata rohani itu dengan benar. Tuhan bilang dengan perisai iman kita bisa hadapi semuanya itu. Dengan ketopong keselamatan menjagai pikiran kita. Orang mau buat seperti, makanya Rasul Paulus, dia mau diserang seperti apapun, dia tetap bergairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau iblis pekerjaannya, dia tahu kita orang yang sudah ditebus, tapi dia mau berusaha semaksimal mungkin, berusaha menipu. Nah sekarang, apakah
Kita mau termakan tipuan itu atau kita mau melawannya? Peperangan rohani terus terjadi. Adakah di antara kita yang senang untuk memelihara entah itu kekecewaankah? Senang, siapa yang senang itu? Tapi jangan-jangan gitu, dibumbu-bumbui. Misalnya ada kecewa, mungkin ada sakit hati, mungkin ada marah, mungkin ada patah semangat atau apa. Terus dibumbu-bumbui lagi. Iya sih, memang kayaknya gitu. Nah kayak gitu. Nah, apalagi kayak gini kan. Itu namanya dibumbu-bumbui. Mau makan makanan yang seperti itu, padahal bagian kita dalam Tuhan enggak ada. Tuhan sudah sediakan berkat-berkat. Pikirkanlah perkara-perkara yang baik, yang sedap, yang manis itu. Terus mau pilih yang mana? Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya ini indikasi ya, bukannya menuduh atau ya, indikator bagi saya lah, bagi engkau. Kalau sedikit-sedikit patah hati, aku patah hati. Oh, ya patah hati lah, kecewa, marah, patah semangat. Ya, jangan-jangan kemungkinan besar kita tidak sedang menggunakan senjata rohani itu. Padahal sudah lengkap itu. Ada pedang roh, itu firman Allah. Kita diserang dengan pikiran, kita patahkan dengan firman Tuhan. Pakai pedang firman. Jangan biarin diserang. Iya sih. Ada ketopong keselamatan. Nggak dipakai pedang rohnya. Ada perisai iman, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut untuk rela memberitakan Injil. Tuhan bilang kenakan semuanya, pakai semuanya, supaya engkau dapat bukan menghadapi iblis, supaya kita dapat menghadapi tipu muslihat iblis. Dia jago sekali menipu. Sudah tahu anak-anak Tuhan ini bagian mereka adalah keselamatan dan kemenangan, tapi mau dikerjain. Amin, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ya, jadi ya kalau mau dibilang tidak ada alasan untuk kita mau kecewa, tinggal dalam kekecewaan, sakit hati, mau seperti apapun benarnya kondisi itu kita menilai. Rasul Paulus dia sudah mau dibilang benar atau apa, memang dia difitnah, memang dia hak-haknya tidak dihargai, tapi tidak ada yang membuat dia untuk dia beralih dari panggilannya. Amin. Ya, dan ini peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan. Selanjutnya Andre 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Ya kalau engkau lagi ujian, ya jangan juga berdoa dulu terus orang sudah kumpul ujiannya enggak dikerjain. Kenapa? Lagi berdoa. Enggak, ya. Berdoa setiap waktu di dalam roh kita yang terus berjaga-jaga berdoa. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jemaat Tuhan, kalau dikatakan apakah engkau siap untuk menghadapi peperangan rohani, terus kita bilang kita Laskar Kristus, kita siap menghadapi peperangan rohani. Amin. Kita siap hadapi peperangan rohani. Nah, Tuhan bilang untuk menghadapi peperangan rohani, pakai semua senjata-senjata rohani itu. Pakai semua, praktekkan semuanya itu. Kita siap menghadapi akhir zaman. Mau nanti seperti apa antikristus datang, saya siap mati. Tapi ada panah api dari si jahat membuat kita kesal. Terus perisai imannya, ketopong keselamatannya enggak dipakai. Kita sakit hati, marah, kecewa, patah semangat. Gimana mau menghadapi antikristus? Saya siap antikristus, siap mati. Iya, mau menghadapi peperangan rohani, ya pakailah semua. Kapan kita pakainya? Belajar. Saya dan engkau mari belajar pakai ya gitu ya. Pakai, mau dikasih pedang yang dahsyat pun kalau kita nggak terlatih memakainya juga, ya semua kita berlatih, semua kita belajar. Ya saudara-saudariku, saya, engkau, saya yang berbicara saat ini, saya sadar sekali kenapa saya harus berbicara seperti ini. Saya sadar sekali saya perlu diteguhkan dengan apa yang sama-sama kita pelajari hari ini, saudara-saudari gitu ya. Supaya kalau ya kemarin kami Komsel ada satu perkara yang kami share, peganglah apa yang ada padamu. Jadi
apa yang sudah dipercayakan Tuhan sampai hari ini, perkara-perkara mulia itu, jangan hanya karena ya tadi itu ya, patah semangat kah atau apa semua, terus kita sudahlah tinggalkan semua yang itu. Jangan. Ya karena itu pakai semua perlengkapan rohani ini. Amin, puji Tuhan. Ya, tadi saya sebutkan ada beberapa klip ini yang menjadi musuh-musuh rohani ya. Coba bisa ditampilkan PowerPoint-nya, Andre ya. Yang panjang, yang 16:9 kalau nggak salah. Enggak, yang di itu PowerPoint yang di OBS, yang speaker plus ya itu. Oh, audionya. Oh ya, share ini computer sound, oke. Nah, ini ya, ini salah satu, ini Menteri Transportasinya Presiden Amerika yang baru, Pak Joe Biden. Nah gitu ya, Pak Joe gitu. Pak Joe Biden. Nah, aduh, mending di stop dulu rekamannya, Andre. Recordingnya, nanti nggak repot. Yang itu bukan recording itu, Andre. Ya, di pause dulu, di pause. Oke. Ya, ini menteri ya, harus kalau di Indonesia jadi orang terpandang. Tapi ya ini menjadi perkara yang biasa bagi mereka ya. Ya ini kalau terekam di YouTube ini pasti di cross-nya karena menentang LGBT kita ini. Nah, ini yang aneh bagi kita, tetapi ini yang sudah terjadi di sana, dan ya kalau orang-orang ini akan membuat kebijakan-kebijakan di negara besar itu, negara adidaya, ya entah seberapa persen nanti akan berdampak ke Indonesia juga, ke kita. Tapi ini yang terjadi. Nah, berikut ini yang lebih gawat lagi ya. Nah, ini slide berikutnya, Andre. Ini ada saya berusaha cek and recheck ya supaya tidak salah. Tetapi nah ini di recordingnya di ini lagi. Berdoa apa agama PMP mungkin ya, agama bahwa ada Tuhan, tidak disebutkan. Nah, saya salut dengan ada ibu di provinsi Kalteng waktu itu, diminta ibu, biasanya kalau mimpin doa kan biasanya diminta dari yang kedar yang mimpin ya. Nah, suatu saat itu si ibu yang mimpin ya, dia berdoa terakhir dalam nama Tuhan Yesus, amin. Satu kesempatan di kantor ada pemimpin kami, kepala Bapeda juga yang pensiun, mau pernah tugas, terus kami kumpul di aula, diminta berdoa, terus saya ditunjuk, Pak Roy berdoa. Loh, kenapa saya, banyak yang tua-tua di situ kan gitu ya. Enggak, Pak Roy yang pendeta katanya kan. Wah. Akhirnya saya pimpin doa, saya bilang, saya kalau diminta doa salah sendiri, ya saya nggak bisa doa Pancasila, saya harus bukan, saya nggak bilang Pancasila, saya salah, bukan, maksudnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, benar, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. Dia suruh saya, akhirnya berdoa ya seperti di gereja ya, karena diminta ini kan ya. Jadi ya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan ya, tadi Pak Pendeta itu mungkin dia segan dengan orang-orang yang lain, sehingga kita ini plural, Tuhan itu satu, cuma beda-beda namanya apa semua. Perkara-perkara ini yang bukan melawan darah dan daging, saudara-saudariku. Dan ya bagaimana menghadapinya? Ya pakailah semua senjata-senjata rohani itu. Di marketplace, di tempat kita bekerja masing-masing akan ada hal-hal terjadi berbagai macam. Firman Tuhan bilang pakai senjata rohani, kelengkapan senjata. Tuhan, ini senjata Allah, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang berikan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan sudah siapkan senjata, artinya peperangan rohani sedang berlangsung. Mari kita serius dengan perkara ini, saudara-saudariku. Tidak bermain-main. Pertama kita harus kembali ke kasih yang mula-mula. Kita mau menjadi orang-orang yang militan, orang-orang militannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Slide terakhir.
Oh, ini sudah selesai. Ini yang di depan tadi saya taruh di belakang. Ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian kita belajar hari ini tentang peperangan rohani. Ya, satu hal yang nyata, bukan nyata menurut saya, tetapi menurut firman-Nya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau rendahkan diri, kita mau tutup dalam doa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari sadari jika seharusnya kita mengalami kemenangan demi kemenangan tiap-tiap hari. Tetapi Tuhan juga memberitahukan kita melalui firman-Nya bahwa ada musuh, yaitu iblis yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha menghalang-halangi, yang berusaha menghambat kita untuk memperoleh semua berkat-berkat itu. Dan untuk itu Tuhan ingatkan kita tentang peperangan rohani ini, dan Tuhan sudah siapkan senjata-senjata rohani. Mari jemaat Tuhan, Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang baik, yang sedap didengar itu. Buang semua amarah, sakit hati, dendam, benci. Itu bukan perkara-perkara yang diberikan oleh roh Tuhan kepada kita. Roh Tuhan hanya mengerjakan sukacita, penghiburan, kekuatan. Kalaupun roh Tuhan menegur kita, maka tegurannya itu membuat kita terbangun, tidak membuat kita patah semangat. Jemaat Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat serius. Buang semua dengki, kecewa, sakit hati, marah, patah semangat, apapun itu. Tidak ada yang berasal dari Tuhan perkara-perkara itu. Tapi mari dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk hadapi. Saat kita dengar firman Tuhan hari ini, tidak berarti besok kita tidak akan hadapi perkara-perkara itu. Peperangan rohani terus terjadi. Saya dan engkau masih harus terus menghadapi dan melawannya. Bagian kita adalah kemenangan. Senjata sudah diberikan oleh Tuhan. Senjata yang tidak bisa disediakan di dunia ini, bahkan di dalam gereja sekalipun, hanya Tuhan sendiri yang sudah menyediakannya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi sampai siang hari ini, ya Bapa di sorga, mengingatkan kami bahwa saat Engkau memberikan kami untuk tetap tinggal Tuhan di bumi ini Tuhan, maka ada satu peperangan yang harus kami hadapi dalam kami mengerjakan panggilan-Mu, ya Bapa di sorga. Dan untuk semuanya itu Tuhan, Engkau tidak melatih, tidak membuat kami menjadi anak-anak yang manja Tuhan, tapi Tuhan izinkan kami untuk menghadapi peperangan-peperangan itu. Dan Tuhan, Engkau sudah sediakan senjata-senjatanya. Bapa, kami dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sendiri yang terus menumbuhkan pemahaman, kecintaan akan firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat ya. Puji Tuhan ya, buat kebenaran firman-Nya. Siap yang muda-muda, wajib militer tahun ini. Puji Tuhan, saya udah di atas 35. Jadi nggak akan ikut. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kalau ada pagi ini mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama ikut bergabung beribadah di Zoom ini. Kami jemaat Tuhan di sini mengucapkan selamat bergabung, saudara-saudari semua. Kita rindu semakin semangat di awal tahun ya ibadahnya, gitu, dan ya selamat bergabung gitu bagi saudara semua. Untuk pengumuman, pertama untuk persembahan ya, tetap saat ini persembahan boleh diberikan persembahan syukur, perpuluhan dan lainnya melalui rekening atas nama Hotnida Sihite di Bank BCA dengan nomor 8600117522 atau diserahkan langsung
ke Mama Jo ya, atau Ibu Hotnida ya, perpuluhan atau ucapan syukur. Yang kedua untuk jadwal komsel masing-masing, mungkin minggu ini sudah mulai ya. Kalau tadi malam mahasiswa dan keluarga sudah mulai ya, setiap Sabtu. Nah mungkin minggu depan sudah mulai semua. Ada pelajar Selasa jam 4.30, mahasiswa Sabtu jam 5, komsel profesi Rabu jam 18.30, keluarga setiap Sabtu jam 19.00, dan hari Jumat PD Komit ya 18.30 ya. Hari Jumat semua jemaat boleh bergabung di PD Komit ya, baik pengerja maupun yang belum pengerja boleh bergabung semua. Kita berdoa bagi pelayanan, bagi kota, bagi bangsa kita ya. Yang ketiga, tetap berjaga-jaga dalam hari-hari ini dalam kondisi masih pandemi ya. Sekarang katanya udah 5M ya, saya nggak hafal kalau 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Oh ya, hafal, puji Tuhan. Ya, itu ya. Kita dukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Yang keenam, kita dukung tetap untuk pos misi di Bukit Lumut ya. Untuk bisa diadakan pemasangan penguat sinyal ya gitu. Untuk awal tahun ini belum ada berkunjung ke sana, semoga mungkin minggu-minggu ke depan ada rencana dari tim ke sana ya, semoga bisa saudara yang di Bukit Lumut juga bisa ikut bergabung di ibadah Zoom kita gitu, kalau nggak ada pelayan yang ke sana gitu ya. Dan juga dukung doa, ada beberapa ya mahasiswa yang sudah lulus ya, puji Tuhan, saudari kita Shirley selamat ya, sudah lulus. Juga saudari yang sudah lulus dan pulang ke kampungnya masing-masing, ada yang di Pulang Pisau beberapa ya. Kita dukung doa juga di PD Komit untuk boleh tetap mengerjakan bagiannya, rencana Tuhan kemanapun mereka Tuhan arahkan ya. Kita berdoa semoga Tuhan izinkan, Tuhan tolong nanti di Pulang Pisau boleh dibuka pos misi, puji Tuhan ya. Kita terus dukung doa untuk saudara-saudari yang sudah lulus dan sudah kembali ke kampungnya. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Mungkin ada saudari yang berulang tahun di bulan ini ya. Ada beberapa, ada Pak Pamet ya, kemarin ada Pak Pamet ya, iya ada keluarga, ada Richard, ada sama ulang tahun pernikahan juga ya, keluarga Pak Berry ya, juga keluarga Pak Jeffrey ya. Selamat ulang tahun ya, wish you all the best ya, standar ya jawabannya ya. Semoga yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi saudari di tahun ini. Itu saja mungkin informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, lagu kita naikkan pujian dulu sebelum kita berdoa. Kita diutus untuk berdiri teguh. Bisa tampilkan teksnya ya, Andre. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus
dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita katakan dari awal, kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya, sekarang waktu, amin, haleluya, menyatakan iman kita di tengah dunia, amin, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat, amin, yes, anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Haleluya. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih rabasera toko syekira lanamu
mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota itu, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Tuhan Yesus, ini gerejamu Tuhan, kami berdoa mari Tuhan yang tarik kembali hati kami melekat di hati-Mu ya Tuhan, supaya tidak ada pesona-pesona dunia Tuhan yang membawa kami semakin jauh Tuhan dari isi hati-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa jika hari-hari ini Tuhan ada banyak perkara-perkara yang mengotori Tuhan ruang-ruang ibadah mesbah dalam hidup kami, baik dalam pribadi lepas pribadi, dalam keluarga rumah tangga, bahkan dalam gerejamu Tuhan. Mari Tuhan yang bersihkan ya Tuhan, mari Tuhan yang luruskan semuanya Bapa. Dari awal tahun 2021 ini Tuhan, kami mau Tuhan mengerjakan Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan karena kami sudah belasan tahun ada di kota Palangkaraya, bukan karena usia gereja ini sudah sekian tahun, tetapi ya Bapa di surga, karena kami mau diperbaharui hari demi hari Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami mau kembali Tuhan, bukan hanya kami katakan dulu kasih mula-mula, tapi hari ini Tuhan, tahun 2021 Tuhan, kami mau Tuhan, sekalipun Engkau mau meriset kami kembali Tuhan, kami mau Tuhan mengerjakannya seperti baru ya Bapa di surga, di hati setiap kami Tuhan. Dijauhkanlah kesombongan rohani daripada kami yang merasa sudah menjadi bagian dari gereja yang cukup berusia di kota ini Tuhan. Bapa, kami mau merendahkan diri Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kami, membimbing kami ya Tuhan. Kami berdoa dengan satu gairah yang baru, satu keadaan yang baru Tuhan. Mari gerejamu Tuhan, di tempat ini GKKD Palangkaraya Tuhan, semua kami jemaat Tuhan, Tuhan perbaharui hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau tanggalkan apa yang sudah di belakang kami, karena kami percaya Roh Kudus yang terus pimpin kami masuk dalam waktu-waktu di depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dengan antusias kami mau berjalan bersama Roh-Mu ya Tuhan di sepanjang tahun-tahun ke depan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat demi berkat, kami percaya tuaian demi tuaian, sukacita demi sukacita, sorak-sorai demi sorak-sorai, itu yang akan kami alami sepanjang tahun ini, tahun-tahun ke depan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan dipermuliakan di rumah-Mu, karena Engkau Tuhan yang menjadi yang terutama di rumah-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan setiap komsel-komsel, komunitas-komunitas kami Tuhan, persekutuan-persekutuan di keluarga Tuhan, anak-anak, profesi, mahasiswa, pelajar di DMPP Bapa di surga Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas setiap juga kelompok-kelompok pemuritan. Kami berdoa, kami mau mengawalinya di tahun 2021 ini, memulai semuanya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhanlah yang mengerjakan kesehatian Tuhan di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami Tuhan, kami mau pegang dengan setia, kami mau mengerjakannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Bapa. Kita angkat tangan-tangan kita. Bapa yang baik, Allah Jehovah Jireh, Tuhan penyedia yang sempurna, di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani itu ya Tuhan. Dan Bapa, saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di dunia ini, kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Oleh karena itu Bapa, mari mengalir Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami meraih semua janji-janji berkat itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah atas keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa di sorga, kami juga berdoa, pakai kami Tuhan untuk sepanjang tahun ini kami boleh bertemu Tuhan, kami bertemu dengan orang-orang damai, kami memberitakan Injil Tuhan, kami rela memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur juga umat-Mu untuk semua persembahan-persembahan syukur yang sudah dikumpulkan. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong kami dalam pengelolaan setiap perbendaharaan dalam rumah-Mu. Demikian juga setiap perbendaharaan keuangan, harta yang Tuhan percayakan dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan beri kami hati yang waspada, hati yang merendahkan diri, merendahkan hati yang bersyukur Tuhan, supaya kami tidak foya-foya, tetapi sungguh kami menggunakan semua itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.